Kawasan Ekosistem Leuser atau KEL merupakan kawasan hutan lindung dengan keanekaragaman hayati yang menjadi paru-paru dunia. Namun kawasan ini kini terancam akibat aktivitas ilegal yang terjadi secara sistematis dan terstruktur. Bersama Ketua Komisi B DPR Kasubulus Salam, kami melakukan investigasi lapangan ke kawasan perkebunan sawit PT SPT untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan laporan aktivis lingkungan dan masyarakat, perusahaan ini diduga kuat melakukan aktivitas illegal logging di kawasan hutan lindung tanpa dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada hari ini, pada hari Selasa, saya, Ketua Komisi B DPR Kasubulus Salam, langsung meninjau lokasi SPT, yang dimana SPT ini adalah sebuah perusahaan yang sudah beroperasi beberapa tahun yang lalu, sampai sejauh ini hanya mengandalkan rekomendasi surat gubernur dari Aceh, dan sampai saat ini belum ada izin dari pemerintah Kota Kasubulus Salam. Dan beberapa minggu yang lalu, Wali Kota Kasubulus Salam sudah turun, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Dan kita sebagai anggota DPR langsung melaksanakan pengawasan. Sehingga pada hari ini kita membawa peta, yang dimana peta ini adalah peta yang menunjukkan area indikatif pembukaan hutan dataran rendah oleh PT Sawit Panen Terus untuk perkebunan kelapa sawit yang baru di Kota Kasubulus Salam pada tahun 2024. Ini petanya. Jadi ini peta des area yang dimana aliran ini sungai tangkapan air langsung nanti beroperasi ke sana hilirnya ya. Sehingga salah satu tempat wisata Silangit-Langit yang rusak kemarin ini hulunya di sinilah, hulu dari perusahaan tersebut. Makanya kita langsung turun ke SPT ini dan sesuai dengan gambar yang beredar, jadi ini luasannya 1.300-an hektar. Panjang semua tuh KEL tuh. Nampak pingu terus lah. Itu udah biasa. Iya, saya luruskan. Itu memang KEL, tapi KEL zona budidaya. Lama Iku Arung. Ini yang disebut dengan buffer zone NKT, nilai konservasi tinggi. Kenapa? Elevasi kemiringan sudah nggak bisa lagi dimanfaatkan. Tidak boleh Ditanaminya ya. Kepada itu nggak boleh. Tapi Ini harusnya nggak boleh ya? Nggak boleh ya, tapi mereka ngotot. Nah, kan nampak nih, memaksakan kehendak ini. Kita juga tadi melewati yang dimana ada sungai. Dari rekomendasi gubernur tersebut 100 meter jarak antara sungai ke perkebunan tersebut seharusnya tidak bisa digarap. Di situ ada buffer zone pun sudah dihantam di sebelah kanan tadi, sehingga ini sudah menyalahi aturan. PT Sawit Panen Terus atau PT SPT diketahui beroperasi di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Kasubulus Salam, Aceh. Perusahaan ini tercatat memiliki dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR seluas sekitar 1.275 hektar yang terbit pada 30 Mei tahun 2024. Namun belum memiliki izin lingkungan apapun, baik AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL. Perusahaan juga belum memiliki izin usaha perkebunan atau IUPB dan belum mengantongi hak guna usaha atau HGU. Kita mengetahui bahwasanya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang PKPR ini seluas sekitar 1.275 sampai 1.275,3 hektar terbit per 30 Mei 2004 kemarin, yang dimana belum memiliki izin lingkungan apapun. Jadi mereka ini, perusahaan ini tidak memiliki izin tapi sudah beroperasi. Dan nanti kita akan tinjau dan rekomendasi ini langsung kita kawal ke kementerian melalui anggota DPR RI juga.
Meski demikian, perusahaan telah melakukan pembukaan lahan dengan eskavator sejak Maret tahun 2023 dengan klaim lahan menggunakan sertifikat hak milik atau SHM atas nama perorangan. Namun ironisnya, terdapat nama warga yang dicatut dalam dokumen SHM tersebut tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan telah memanipulasi data penguasaan lahan dan bekerja sama dengan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aktivitasnya. Ini area buffer zone. Nah, buffer zone dan NKT, nilai konservasi tinggi. Karena endemik kapur yang terbesar itu tinggal sisa di kita. Dunia loh. Iya. Kita nggak bisa ngomong daerah, dunia. Ada desa share tuh. Sana tuh udah hutan lindung sana tuh kan? Udah di kawasan Loser itu udah ada. Yang lebat itu ya. Kota tuh. Itu kawasan ekosistem Loser di. Biar on memang usahanya. Nah ini bang ya? Yes, itu dia. Iya. Nah, itu dia benar. Berarti itu langsung memang ini hutan Loser ini Iya, kawasan ekosistem Loser abang. Nih di depan kita nih. Ini dia. Yang kita tengok hari ini. Berarti kita kemana nih? Kemari? Ya. Tuh. Jelas kan? Di lapangan, kami menemukan bukti nyata adanya pembukaan lahan di buffer zone kawasan ekosistem Leuser yang seharusnya menjadi zona penyangga dan tidak boleh digarap. Kami juga mendapati tanaman kelapa sawit ditanam tepat di bibir sungai yang melanggar PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Pasal 12 ayat 1 yang menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung. Tidak hanya itu, terdapat aktivitas galian C di aliran sungai tanpa izin resmi untuk pengambilan batu kerikil sebagai pengerasan jalan perusahaan, melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang dapat dipidana 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Kawasan ini juga merupakan habitat harimau Sumatera. Alih fungsi hutan oleh aktivitas perusahaan telah memicu konflik antara satwa liar dengan masyarakat akibat habitat mereka yang terganggu. Lebih parahnya lagi, air terjun Silangit-Langit sempat rusak akibat banjir bandang. Investigasi kami menemukan perusahaan ini beroperasi di hulu aliran air terjun dan aktivitas ilegal mereka diduga kuat memicu kerusakan daerah tangkapan air hingga memperparah banjir yang terjadi. Data citra satelit dari Lembaga Lingkungan menunjukkan PT SPT telah membuka lebih dari 1.700 hektar lahan dalam kurun Januari hingga April tahun 2024, termasuk 14 hektar di dalam kawasan hutan lindung dan 682 hektar berada dalam kawasan ekosistem Leuser. Aktivitas ini menyebabkan pencemaran sungai seperti Singersing dan Rikit menjadi keruh akibat sedimentasi, serta meningkatkan risiko longsor dan banjir bandang di desa-desa sekitar. Selain merusak lingkungan, praktik ini juga menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat. Laporan dari sejumlah lembaga lingkungan dan masyarakat menunjukkan indikasi bahwa PT SPT bersama pihak tertentu telah merampas ratusan hektar lahan warga melalui praktik jual beli SHM yang disalahgunakan dengan dugaan keterlibatan oknum aparat desa dan oknum instansi pertanahan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa PT SPT telah melanggar hukum, merusak kawasan ekosistem Leuser, mengancam habitat satwa liar, merusak sumber air masyarakat, menghancurkan objek wisata alam, dan memanfaatkan celah administrasi untuk memperluas lahan secara ilegal. Kenapa belum dihantam lagi ke sana ke kira-kira? Karena kemarin sempat juga turun wali kota sehingga aktivitas orang ini berhenti. Dan saya yakin kalau 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, bahkan 1 bulan lagi kalau kita ke sini, saya yakin buffer zone di sana pun habis dihantam oleh pihak SPT. Jadi ini sudah kita tengok, ini di luar dari peta mereka SPT. Seharusnya zona penyangga ini tempat tangkapan air. Mereka tidak memiliki izin yang hanya mengandalkan SHM seperti itu. Jadi SHM ini pun bermasalah. Banyak masyarakat dicaplok namanya dan sertifikatnya dikuasai oleh mereka tanpa sepengetahuan oleh masyarakat. Dan kita akan nanti investigasi juga sampai ke sana bahwasanya ada 30 sudah laporan bahwasanya masyarakat yang namanya dicantum dalam hal SHM ini tidak mengetahui. Jadi inilah kejahatan SPT. Ini sudah kita lihat. Jadi aliran sungai yang seharusnya mengalir di sungai yang besar sana, salah satunya di sungai Silangit-Langit, di Singersing, inilah tangkapan-tangkapan airnya yang sudah dirusak oleh pihak SPT sehingga Taman Wisata Langit-Langit tersebut rusak seperti itu. Mungkin, terima kasih.